Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan bla 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 bla. Di sini kami akan memaparkan materi bla 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 bla. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifani Marzuki. Yang pertama akan disampaikan oleh bla 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 bla. Split. Oke. Wes kan perkenalan, mari ngono lanjut langsung masuk materi. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan. Kita di sini sudah membuat sebuah file program yang mana memuat tentang materi kelas dalam pemrograman berbasis objek. Di file pertama ini kita membuat kelas manusia yang mana memiliki variabel dan tipe data string, variabel nama, dan jenis kelamin. Kenapa kok ada tanda tanya? Karena ini berarti nullable. Kemudian kita menjalankan metode berjalan yang mana nanti ini akan menampilkan di tampilan layar ini nanti memiliki tampilan dis nama, atau nanti ini akan kita program di file berikutnya. Jadi namanya siapa, terus jenis kelaminnya apa, sedang melakukan apa. Nah, kalau metode berjalan kita kasih aktivitas sedang berjalan. Begitupun metode berlari. Program kelas ini belum bisa langsung berjalan secara langsung. Kita membutuhkan metode main atau metode fungsi untuk menjalankan program kelas ini agar bisa dieksekusi. Nah, di sini saya membuat dua file. Yang pertama adalah manusia.dart ini, yang mana itu mendefinisikan atau membuat kelas dengan objek manusia. Kemudian untuk mengeksekusinya kita membuat file baru yang bernama main.dart. Nah, ini adalah program untuk mengeksekusi Dart manusia yang kita buat tadi. Kita import kelas atau file yang kita buat barusan, yang ini kita import manusia.dart, kemudian langsung kita buat metode fungsi eksekusinya void main, terus kita deklarasikan terlebih dahulu kelasnya. Ini tadi kita kan membuat kelas manusia. Nah, kita deklarasikan dulu kelas manusia dengan properti orang 1 dan orang 2. Nanti ini mencetak nilai baru terhadap objek kelas manusianya, ini nanti bernilai baru. Misal, ini lanjut ke yang program baris berikutnya. Ini ada orang 1 titik nama. Nah, nama ini diambil dari mana? Nama ini diambil dari file manusia.dart-nya ini tadi. Nah, yang ini ambilnya dari sini. Nah, balik lagi, nama Fulan. Nah, terus orang 1 memiliki jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini diambil dari sini juga, jenis kelamin. Nah, saya isi perempuan. Kemudian sama halnya dengan orang kedua dan seterusnya. Kemudian untuk menjalankan perintah yang ada di sini, berlari dan berjalan, untuk menampilkan aktivitas yang dijalankan ini, kita langsung saja memanggil orang 1 titik berjalan. Nah, nanti akan menampilkan orang 1 itu siapa? Orang 1 berarti Fulan. Terus jenis kelaminnya perempuan. Nah, sedang berjalan. Nah, seperti itu. Kita langsung saja coba jalankan programnya. Nah, seperti ini. Hasilnya Fulan dengan jenis kelamin perempuan, sedang melakukan aktivitas, sedang berjalan, sedang berlari. Nah, ini. Oke, berikutnya ada lagi, kita buat lagi file yang bernama monster. Ada file monster. Saya sudah membuat 2 file. Nah, ini sama halnya seperti kelas manusia yang tadi, dengan membuat variabel dengan tipe data namanya ini pakai string, kemudian tipe datanya yang hit point atau darahnya nanti, darah monsternya itu nanti menggunakan integer. Kita buat fungsi yang berada di dalam kelas monster ini dengan metode
menyerang. Nah, jika darah lebih dari 0, maka menampilkan monster, nanti nama monster ini muncul sedang melakukan serangan. Jika tidak, maka menampilkan monster dengan nama monsternya nanti itu tidak dapat melakukan serangan karena sudah mati. Ini untuk metode menyerangnya. Nah, ini untuk metode berikutnya di dalam kelas monster. Ada metode diserang. Kemudian ini ada parameter integer hit point-nya. Nah, ini poinnya. Jika hit point lebih dari 0, di hit point dikurangi sama dengan hit point-nya. Jadi ketika kena serangan si monster itu nanti darahnya dikurangi dengan serangan yang diberikan oleh lawannya gitu. Ya, kemudian untuk menampilkan monster dengan nama monsternya itu nanti terkena serangan dengan hit point sebesar, nah ini hit point-nya berapa. Kemudian menampilkan sisa hit point atau darahnya itu berapa. Nah, ini jika monster sudah mati, maka akan ditampilkan monster, namanya monsternya mati gitu, karena sudah kehabisan darah dan nggak bisa menyerang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke program file eksekusinya, main dartnya. Nah, ini untuk program main dartnya si kelas monster itu tadi, sama halnya dengan manusia tadi, import. Nah, kemudian kita masukkan kelas yang kita buat tadi, file kelas monsternya. Saya kan tadi membuat main monster the dart ini. Nah, kita masuk ke sini, kita import, kemudian kita buat fungsi eksekusi void main. Kita deklarasikan kelasnya, kelas monster dengan objek atau variabel x. Kemudian ada nilai parameternya ini nanti untuk mengisi objek baru. Kemudian kita kasih nama juga si monsternya, kita panggil x.nama. Nama itu dari yang file monster ini tadi. Nah, ini monster. Nah, ini monsternya saya kasih nama gargoyle. Nah, kemudian kita jalankan serangan yang sudah kita buat di program ini, di fungsi menyerang dan diserang. Kita langsung panggil di main dartnya x.diserang. Nah, awalnya itu kan nyawa atau ya darahnya itu 100. Nah, kemudian kena serangan itu, kena attack besar 30, nanti sisanya berarti kan 70 darahnya. Nah, ini diserang menyerang, kemudian diserang lagi sisanya, kemudian dikurangi lagi, diserang ini 30 ini, hingga monster tersebut itu tidak bisa menyerang atau monster tersebut itu sudah kehabisan darah, sehingga program yang dapat kita tampilkan dan kita jalankan itu seperti ini. Kita masuk dulu ke monster. Nah, kemudian kita langsung jalankan nah seperti ini tampilannya. Dari awalnya kan 100 tadi, awalnya itu ada di ini, integer hit point-nya atau darahnya itu 100. Nah, kemudian diserang, yang pertama itu diserang sama musuh misalnya itu 30. Monster gargoyle terkena serangan dengan hit point sebesar 30, sisa hit point-nya tinggal 70. Nah, sisa darahnya 70. Kemudian melakukan serangan lagi, kemudian terkena serangan lagi, diserang, terkena serangan gitu, hingga benar-benar darahnya itu habis, sehingga nanti tampil monster gargoyle tidak dapat melakukan serangan karena sudah mati. Nah, karena darahnya ini, hit point-nya ini sudah 0, sudah habis, jadi mau melakukan menyerang, nah, si monster mau melakukan serangan balik itu sudah tidak bisa karena darahnya sudah habis, seperti itu. Nah, sudah sekian dari saya, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Diva Maya Anggraini dengan NIM 36245630123. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program perhitungan geometri balok yang dibuat menggunakan Object Oriented Programming atau juga disebut dengan OOP. Apa itu OOP? OOP adalah sudut pandang dalam bahasa pemrograman yang berkonsep pada objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang program kelas balok di samping. Program ini membuat sebuah kelas bernama balok yang mempresentasikan sebuah bangun ruang balok, lalu menghitung volume dan luas penampangnya serta menampilkannya ke layar. Pada baris ke-1 sampai 4 pada program tersebut disebut juga dengan kelas balok. Balok adalah kelas yang memiliki 3 variabel, yaitu panjang, lebar, dan tinggi bertipe double, tipe data untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nilai awal dari masing-masing variabel adalah 0.0. Pada baris ke-6 disebut juga dengan metode volume. Metode ini menggunakan expression body untuk menghitung volume balok. Pada baris ke-8 disebut juga dengan metode luas penampang. Metode ini menghitung luas seluruh permukaan balok. Pada baris ke-10 sampai 14 disebut juga dengan metode tampilkan info. Metode ini mencetak informasi tentang balok menggunakan interpolasi string untuk menampilkan nilai-nilai dari variabel dan hasil metode. Pada baris 16 sampai 31 disebut juga dengan fungsi main. Program membuat 2 objek dari kelas balok 1 dan balok 2. Masing-masing diisi data panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian memanggil metode tampilkan info untuk menampilkan hasil volume dan luas permukaan. Untuk output program tersebut akan ditampilkan menggunakan fungsi main dari metode tampilkan info. Program membuat 2 objek balok. Masing-masing objek memiliki nilai panjang, lebar, dan tinggi yang diinput secara manual, lalu program menghitung dan menampilkan volume serta luas permukaan balok. Berdasarkan rumus matematika, hasil perhitungan ditampilkan di terminal sebagai berikut. Pada program kedua di samping, yaitu program MyDat untuk menghitung balok. Program ini membuat sebuah kelas bernama balok yang mempresentasikan sebuah bangun ruang balok, lalu menghitung volume dan luas penampangnya berdasarkan input dari pengguna serta menampilkan ke layar. Program ini menggunakan konsep OOP, di mana perhitungan dilakukan melalui metode dalam kelas dan data dimasukkan melalui terminal menggunakan input interaktif. Pada baris ke-1 dan 2, .io digunakan untuk mengakses input dan output dari terminal seperti standar input dan standar output. Balok Dart adalah file terpisah yang berisi kelas balok agar kode lebih terstruktur dan modular. Pada baris ke-4 sampai ke-6 disebut juga dengan fungsi main. Menampilkan judul program ke terminal, fungsi main adalah titik awal ketika program dijalankan. Pada baris ke-8 disebut juga dengan membuat objek balok. Membuat objek baru dari kelas balok. Objek ini nanti akan digunakan untuk menyimpan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Pada baris ke-10 sampai dengan pada baris ke-10 sampai 11, pada baris 10 sampai 17 disebut juga dengan input dari pengguna.
Program meminta pengguna untuk mengetik nilai panjang, lebar, dan tinggi di terminal. Standar input read lines digunakan untuk membaca input dari keyboard. Double parser menggunakan input string menjadi angka desimal double. Nilai-nilai ini langsung disimpan ke dalam file objek balok. Pada baris ke-19 sampai baris 22 disebut juga dengan validasi ukuran. Mengecek apakah salah satu dari panjang, lebar, atau tinggi kurang atau sama dengan 0. Jika iya, program akan memberi peringatan dan menghentikan eksekusi return. Pada baris ke 24 sampai dengan 25 disebut juga dengan menampilkan hasil. Memanggil metode tampilkan info dari objek balok, metode ini akan menghitung dan mencetak luas penampang, volume, nilai-nilai ukuran. Untuk outputnya akan ditampilkan di terminal. Untuk outputnya akan ditampilkan di terminal sebagai berikut. Untuk outputnya di terminal sebagai berikut. Penghitung luas penampang dan volume balok. Di situ pengguna memasukkan ukuran panjang. Misal saya memasukkan 5 dan juga memasukkan lebarnya 3 dan juga memasukkan tinggi 2. Jadi output hasil perhitungannya balok dengan ukuran panjang 5, lebar 3, dan titik 2 dan tinggi 2 memiliki penampang seluas 62 dan volume sebesar 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Virgi Prasetyo. Saya Prodi Teknik Rekayasa Komputer. Kali ini saya di mata pelajaran pemrograman berbasis objek. Dan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang saya bawa kali ini materi kelas. Di sini saya materi yang saya bawakan materi kelas. Penggunaan data yang sudah saya buat di sini. Contoh untuk penjelasannya dari kelas, kita mendeklarasikan kelengkapan data pada mahasiswa. Pertama, string, penggunaan parameter string, nama lengkap, lalu NIM, program studi, lalu tahunnya kita menggunakan parameter integer karena akan dihitung oleh sistem. Tahun masuk, lalu mahasiswa, lanjut lagi mahasiswa, nama lengkap, NIM, program studi, dan tahun masuk. Di sini untuk lalu program ini integer hitung semester, integer kena tanda tangan karena akan dihitung oleh sistem. Final tahun sekarang 00, the time, terus final selisih semester dan return semester. Oke. Dan untuk deklarasi kita lalu kita mendeklarasikan void tampilkan data. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, program studi, tahun masuk, kelengkapan lainnya. Lalu data dosen juga sama seperti data mahasiswa, hanya saja dibedakan di bagian nama dosen. NIDN, program studi, bidang keilmuan, mata kuliah yang diampu. Lalu penggunaan data yang saya buat ini terdapat 3 mahasiswa dan 3 dosen juga. Tiga mahasiswa ini saya menggunakan nama tim saya dalam membuat apa namanya,
program ini. Lalu kita lanjut, kita membutuhkan file program kedua, data mahasiswa dosen. Nah, ini untuk mendeklarasikan hasil data yang udah kita buat tadi dan sebelum dan saat ini. Oke. Untuk penggunaan import ini kita menarik data file program sebelumnya agar bisa mencantumkan selanjutnya. Lalu import untuk menghubungkan file lain ke dalam folder kita. Lalu kita menggunakan void main, deklarasi void main final integer tahun, oke. Lalu var M1 ini kita mahasiswa 1, kita ada nama Revan Arji Marzuki, terus saya dan David Gepetiol, Diva Mayangkara ini, dan dosennya kita menggunakan nama Pak Alvin Hidayat STMT, lalu ada Pak Endi Sailul Haq STMkom, lalu ada Pak Indra Kurniawan STM Eng bagi sering Inggris. Lalu ada data lalu datanya kita cetak dari mulai mahasiswa, data mahasiswa, dan data dosen. Lalu kita run gimana hasilnya. Di terminal hasilnya seperti ini. Data mahasiswa sini tercantum Revan Aji Marzuki, lalu ada data dosennya Alvin Hidayat dan kelengkapan lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.